ucapkan pada saat beliau sholat seperti itu? Iya, jadi memang makanya disebut terapi kolbu. Jadi kebetulan karena saya beragama Islam, maka di dalam proses pembersihan kolbu dari kotoran-kotoran hati, iri, dengki, buruk sangka, sombong, maka saya menggunakan sarana sholat tadi untuk membersihkan proses hati tadi. Nah, kenapa? Karena memang kalau hati itu sudah bersih, sudah baik ya, itu tidak bisa, tidak dijaga, harus dijaga terus. Benar. Ya, karena setiap kotoran hati itu selalu akan datang. Makanya sholat dilakukan secara intensif pagi, siang, sore, malam untuk menjaga hati tadi. Nah, ini juga makanya kita ada buku ya. Benar. Kita selalu berikan kepada para pasien agar supaya apa yang kita tahu ini, apa yang kita miliki ini, itu bisa juga dipelajari oleh para pasien. Karena saya berharap kalau bisa 1000 orang, 1 miliar orang yang mengetahui rahasia ilmu ini, kenapa tidak ya? Karena jangan sampai apa ya, kita mengetahui rahasia satu saja terus diumpetin, tidak boleh. Baik, Karena alangkah Allah lebih baiknya berkata, untuk disebarkan seperti itu ya, akan menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi ya Pak Ustadz ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pemirsa jangan kemana-mana, segmen selanjutnya kita akan membahas dan bercerita kepada Ibu Sri mengenai keluhan-keluhan beliau pada saat terkena penyempitan pembuluh jantung. Seperti apa tahapan-tahapan terapinya dalam di terapi kolbu. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Medika Natura Sore. Edi, sudah lama namanya Edi. Edi, enak ditonton. Wah, Bo, lemah syahwat nih kayaknya. Wah, ini udah lapar, makan dulu gitu. Peace out. Kayak ngerti aja peace out artinya. Orang itu berganti kekuasaan, dan itu dia mulai dengan saling mengkritik. Memaafkan pemimpinnya daripada pemimpin yang minta maaf. Enggak, iya, karena pemimpinnya nggak pada tahu diri. Mohon maaf Pak Presiden, kalau menurut saya Pak Presiden keliru. Dan minta maaf, maksudnya mundur, gentle. Jadi Ini kan kemudian negeri ini menjadi eksperimen terus tuh. Nah, masa dengan begitu brutalnya bisa menyerang dan berperang secara fisik dengan aparat itu ya? Walaupun tidak didengar, kita harus tetap mengkritik. Ini dia. Donasi untuk kepada korban-korban kita yang ada di Merapi. Saksikan terus Otomax, more experience, real action, hanya di JAK TV. Terima kasih pemirsa bagi Anda yang masih setia bergabung bersama kami dalam Medika Natura Sore, dan line interaktif sudah kami buka pemirsa di nomor telepon 0215155111 bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu mengenai keluhan ataupun penyakit yang mungkin Anda tengah hadapi saat ini. Nah, sebelum ke Pak Ustadz, saya akan berbicara kepada Ibu Sri dulu nih Ibu ya. Boleh diulang Ibu, keluhan-keluhan awalnya pada saat Ibu sakit itu apa nih Ibu? Keluhannya itu dada kiri itu sering sekali nyeri. Dada kiri, terus nafas juga seperti sesak, ya. Terus pada saat itu pinggang juga nyeri di sebelah kiri, ya. Karena itu saya coba pas lihat salah satu TV bahwa itu ada terapi kolbu, saya tertarik sebetulnya. Saya coba ke sana dan mengikuti terapi sampai 5 kali. Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang saya dapat. Benar. Nah, sebelum datang ke terapi kolbu, Ibu ada pernah mengecek ke rekam medis atau pernah. Cek ke hasil lab seperti apa? Udah pernah ya Ibu ya? Kita sering sekali ke dokter kalau dalam kondisi ada keluhan seperti itu. Ya, cuma vonis dokter obat. seperti apa? Dokter mengatakan memang ada gangguan di jantung. Oh, memang ada penyempitan pembuluh jantung karena ya? mungkin, jadi memang harus tidak boleh banyak
capek ya. Oh, baik. Dan akhirnya tidak ada penanganan lebih lanjut ke medis, malah langsung datang ke klinik terapi kolbu bersama Ustadz Sony. Pertama kali datang, apa yang dilakukan ya Ibu? Terapi-terapi seperti apa saja? Pertama kali datang ya diterapi dengan asistennya Pak Sony, dengan terapi mungkin doa ya, dengan transfer energi, kemudian langsung ditangani sendiri dengan Pak Sony. Itu pertama kali pinggang ya, dengan kepala sebelah kiri, karena memang ada gangguan juga di kepala sebelah kiri yang menyebabkan sakit itu juga lebih parah gitu. Oh, oke. Nah, setelah diterapi pinggang ya, setelah sekali diterapi, alhamdulillah pinggang jauh sekali perubahannya sudah lebih enak gitu. Oh, pada saat pertama kali itu ya, pertama kali terapi sudah merasakan ada perubahan. Ya, ada Oke, perubahan. nanti terapi keduanya seperti apa perubahannya, nanti ditahan dulu ya Ibu ya. Kita sudah ada penelpon nih. Assalamualaikum. Selamat sore Medika Natura. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Yani di Tangerang. Baik, silakan Ibu langsung ke Ustadz Sony. Halo Ibu, Ibu Yani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan Ibu Yani. Ini Pak, ini saya mau tanya, dada saya sebelah kiri sering celokit-celokit sakit gitu Pak. Ini udah terasa selama 6 bulan. Dada sebelah kiri. Kemudian Ibu, keluhan yang dirasakan? Dadanya sakit sebelah kiri. Iya. Kemudian ada keluhan lain Ibu selain itu? Sering cemas, berdebar-debar gitu. Oke. Sering kedinginan tangannya gitu. Oke. Sudah berapa lama ya Ibu keluhan yang dirasakan? Udah ada 6 bulan. 6 bulan belakangan ya? Ya, selama ini saya minum propolis herbal gitu, udah hampir habis 3 paket gitu, tapi nggak ada perubahan. Masih tetap sama, keluhannya masih dirasakan ya? Iya. Oke, sudah cukup itu saja Ibu yang dikeluhkan, yang ingin ditanyakan? Iya, di dada kiri aja ini celokit-celokit gitu. Oh, baik. Yang belakangnya. Iya. Mohon maaf usia Ibu Yani saat ini? Halo Ibu. Terputus sepertinya ya. Baik. Mungkin bisa langsung dijawab saja Pak Ustadz? Ya, untuk Ibu Yani, apa yang dialami oleh Ibu Yani ini kurang lebih hampir sama ya dengan Ibu Sri ya. Ibu Sri yang kita hadirkan pada hari ini. Benar. Jadi dari deteksi tadi terlihat memang di kepala bagian kiri agak sedikit mengeras energinya. Nah, itulah yang mengakibatkan gangguan di daerah jantung bagian kiri. Dan dia juga mengganggu di daerah lever bagian kanan ya, di rusuk bagian kanan. Itu juga sedikit agak mengeras energi di daerah sana. Inilah yang mengakibatkan sepertinya ibu terasa asam lambungnya terasa bereaksi ya. Nah, saran saya untuk sementara waktu banyak rileks ya Bu ya, banyak santai, banyak rileks. Karena kalau kita terlalu banyak tegang ya, itu bisa segala macam penyakit bisa muncul ya, termasuk salah satunya tadi gangguan di daerah jantung ya. Saya ingin berbagi ya, ingin sharing juga untuk diri saya dan juga para pemirsa bahayanya kalau kita stres. Di dalam tubuh kita semua, ini sudah ada sebenarnya bibit-bibit kanker ya. Bibit-bibit kanker itu sudah ada. Tapi bibit-bibit kanker itu dia tidur. Nah, dia akan bangun kalau kita stres. Nah, karena itu kalau kita sudah mulai jenuh ya, kita sudah mulai stres, cobalah untuk refreshing ya, coba untuk santai lah, untuk refreshing, untuk relax. Nah, insya Allah kalau memang Ibu Yani ya tadi ya, kalau tidak keberatan ya, silahkan datang ke tempat praktek kita untuk kita lakukan terapi. Atau sudah ada kesaksian pasien yang hadir dan alhamdulillah diijabah sama Allah ya. Baik, sekali lagi yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kita manusianya bisa berdoa jadi dan berikhtiar. Dan wakil saja. Baik, pemirsa, jika Anda ingin langsung datang ke klinik terapi kolbu, nanti saya akan berikan untuk alamat serta nomor telepon yang secara lengkap bagi Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tiga rasa, tiga kenikmatan sesuai selera. Mana yang Anda suka, sesuaikan dengan lidah dan kantong Anda. Menimbulkan satu pencemaran lingkungan yang luar biasa. Daerah banjir kagak hujan, kagak apa, pasti masuk air. Mereka harus melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan yang ada. Sarankan jangan membuang sampah di kali. Jagalah kali ini untuk mensejahterakan masyarakatnya tentunya.
kepada korban-korban kita yang ada di Merapi. Saksikan terus Otomax More Experience Real Action hanya di JAK TV. Tiga rasa, tiga kenikmatan sesuai selera. Mana yang Anda suka, sesuaikan dengan lidah dan kantong Anda. Ya pemirsa, seperti janji saya di segmen sebelumnya, saya akan memberikan untuk alamat klinik dari terapi kolbu pemirsa. Harap dicatat baik-baik, ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021 858 2029 atau 021 85 00413 dan 021 7058 0381. Bagi Anda yang ingin lebih mengetahui mengenai klinik terapi kolbu serta juga dengan kesaksian dari mantan-mantan pasien mereka, Anda bisa membuka websitenya di www.powerofsoul-indonesia.org. Di situ lengkap semuanya. Baik, sepertinya kita akan membuka line interaktif lagi pemirsa. Bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz Sony Sutrisna, terapis kita dari klinik terapi kolbu pada sore hari ini di 0215155111. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Endang. Ibu Endang, di mana Ibu? Cilengsi. Cilengsi. Baik, Iya. silakan Ibu. Keluhannya apa sore hari ini? Saya selalu transisi, kalau tidak transisi saya lemah sekali badan saya. Jadi saya semenjak udah berapa kali ini transisi, udah kelima kali. Jadi transisi 1.500 cc, nanti lagi berapa bulan lagi saya transfusi lagi. Kayaknya udah udah putus asa deh. Keluhannya kemudian Ibu? Ya, si Bapak Ustadz tadi bilang, saya sholat nggak bisa lagi berdiri, saya duduk sholatnya. Ya, memang semenjak saya sholat duduk itu betul kata Ustadz itu pikirannya banyak nggak konsentrasi. Susah untuk konsentrasi ya Ibu ya? Iya. Oke. Tapi saya nggak bisa saya buka kakinya. Kakinya masih sakit ya Ibu ya? Sakit sekali. Mohon maaf, di sebelah kanan atau kiri atau mungkin dua-duanya Ibu? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Kalau terus saya nggak bisa bangun lagi, kepala saya kan terus maunya jatuh aja saya. Sudah lemas. Sudah ngukur asam urat, kolesterol bagaimana Ibu? Bagus semuanya. Bagus semuanya ya. Oke, baik. Darah saya selalu kurang terus. Oke, baik. Sudah cukup itu saja Ibu? Ya. Ya, kita akan langsung bahas ya Ibu ya. Ya. Selamat sore, assalamualaikum untuk Ibu Endang di Cilengsi. Silakan Pak Ustadz, seperti apa ini? Iya, tadi untuk Ibu Endang, saya coba tadi lakukan deteksi ya Bu ya. Ternyata memang di daerah kepala tegang sekali. Nah, ketegangan di kepala tadilah yang akhirnya dia mempengaruhi fungsi dari ada limpa ya. Akibatnya seperti kekurangan darah seperti itu ya. Kalau untuk kasus Bu Endang, kalau tidak keberatan sebaiknya datang ke tempat praktek saya ya, ke Utan Kayu untuk kita lakukan terapi di daerah kepalanya karena cukup tegang sekali. Jadi begini Bu Endang dan juga mungkin kita semua ya, kalau kita